Halo semua, selamat datang di media. Yazi di sini dan inilah Not Media. Oke, di sini gue akan masuk ke episode. Gue jadi lupa lagi. Tuh kan jadi lupa lagi. Bentar. Gue cek dulu. Cek dulu. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Nah, oke, di sini kita akan masuk ke episode pertama SCBD, singkatan dari sharing caring bersama diriku. Oke, konten SCBD ini tuh adalah hasil daya pikir dan ide dari gua tentang kepedulian gua, berbagi kepedulian yang gua lihat di media, entah di media mainstream atau di sosial media lainnya. Ini tentang bantuan asing ya. Jadi salah satu founder Malaka Project, Kak Jen mention Kak Kania Cita, dia tuh menulis di salah satu sosial medianya. Bentar. Beliau ngeposting, pokoknya gue salah nih. Nah, soal bantuan asing, bukannya bahaya ngasih pintu buat asing masuk. Gini, gua highlight dulu dari postingannya beliau ya, Kak Kania Cita. Jadi di sini yang dia highlight adalah memberikan mereka rasa aman, keadilan, kesejahteraan, dan harapan. Nah, gua masuk dulu ke semua narasinya. Ketika warga sudah hilang kepercayaan pada yang memerintah, disitulah fondasi kedaulatan itu sendiri akan runtuh. Orang mau dengan bangga menjadi bagian dari satu komunitas ketika taruh di sini aja deh. Susah lagi. Orang mau dengan bangga menjadi bagian dari satu komunitas ketika komunitas itu memberikan mereka rasa aman, keadilan, kesejahteraan, dan harapan nyata akan kemungkinan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Ketika dihadapkan pada kehilangan besar, seperti kematian di mana-mana, kelaparan dan kehausan, lalu orang disuruh mengorbankan bantuan atas nama pride dan rasa percaya diri negara kita mampu. Disitulah kepercayaan akan tergerus. Sikap hati-hati pada berbagai kepentingan tentu perlu ada, tapi konteks perlu dipertimbangkan. Kenyataannya, kebutuhan dana untuk pemulihan mencapai puluhan kali lipat dari anggaran. Sebulan berlalu, masih banyak wilayah terdampak bencana yang terisolasi, jalur darat terputus, akses kebutuhan dasar sama sekali tidak ada. Kalau bantuan dari luar negeri mempercepat proses bantuan penyelamatan dan pemulihan, sudah sepantasnya diterima dengan baik. Ketika kondisi kehidupan orang tidak secara signifikan membaik, tidak ada rencana manajemen respons, mitigasi bencana yang berlanjut, dan pemulihan yang jelas dan matang. Disitulah kepercayaan publik terus menurun. Ini yang berbahaya bagi kedaulatan dan persatuan. Sekali lagi, orang mau menjadi bagian dari suatu komunitas yang mengutamakan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan mereka. Ketika hal dirasa tidak terpenuhi, orang kehilangan alasan untuk mempercayakan
mandat kepada yang memimpin. Ketimbang kepentingan asing, negara harusnya lebih takut pada inkompetensi dan blunder komunikasi publiknya sendiri. Karena itu yang paling cepat dan masih merusak kepercayaan publik. Nah, maksud gue gini ya, sedikit banyak gue bisa mengerti cara Kania mengelaborasi kalimat. Yang jelas ada konteks berbeda antara penerimaan atas dasar nilai kemanusiaan dan dalam tanda kutip politisasi. Nah, gua ngerasa bahwa siapapun itu orang asing, siapapun dia apapun dia agamanya, apapun dia negaranya, apapun dia etisnya, ya ini tentang nilai kemanusiaan gitu. Maksud gua gini, ada banyak nyawa yang hilang, anak-anak yang terlantar, dan atas pengaruh sebegitu besarnya bencana alam ini adalah alarm terutama bagi diri gua bahwa mencintai alam itu begitu sangat penting, karena ketika kita tidak mencintai alam, maka alam pun ada kemungkinan akan menemukan jalan yang telah dipilih oleh penghuninya. Kita sebagai manusia, sebagai orang yang berpenghuni di semesta ini, mungkin sepengetahuan gua alam lebih dulu ada daripada manusia. Sepengetahuan gua, koreksi kalau gua salah. Itu artinya kita diciptakan untuk menjaga alam. Nah, alangkah baiknya ketika memang terjadi bencana, apa salahnya menerima bantuan asing gitu loh, maksud gue. Ya balik lagi tadi, konteks yang perlu dipertimbangkan kata Kania. Nah, maksud gue yang berlatar belakang seorang tenaga kesehatan, sebagai seorang yang menyandang gelar sarjana gizi, yang gelar gue disumpah untuk peri kemanusiaan dan peri keadilan. Contoh sederhana, ketika gue di salah satu fasilitas kesehatan, terus misalkan ada yang sakit nih, nah gue pasti akan berusaha untuk menyelamatkan nyawa dia. Gue gak peduli dia beragama apa, gue gak peduli apapun itu, gue gak peduli sekalipun dia bayar atau enggak. Yang jelas gue memiliki tanggung jawab moral yang memang gue harus menyelamatkan pasien tersebut. Pun demikian, ketika pemerintah selaku pemangku kebijakan bisa lebih adaptif dan responsif terhadap sebuah bantuan, yang mungkin pemerintah lebih pintar dalam hal bisa membedakan mana bantuan yang mengatasnamakan nilai kemanusiaan dan mana bantuan yang dalam tanda kutip politisasi. Nah, balik lagi, ini tentang nilai kemanusiaan. Besar harapan gua kepada pemerintah agar senantiasa bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, dalam berkomunikasi, bahwa gue percaya mereka juga ngebantu untuk apa kok, untuk nilai kemanusiaan kok. Jangan ngerasa bahwa gini loh, kita tuh manusia yang sebagai makhluk sosial, yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Alangkah baiknya, apa salahnya ketika kita menerima bantuan asing? Ya balik lagi tadi, konteks dan pertimbangan yang matang yang harus bisa diambil oleh pemerintah. Nah, di sisi lain, ketika kita berusaha untuk mampu, ketika kita berusaha untuk menyeimbangkan antara bencana dengan kepentingan atau keseimbangan negara, itu sama pentingnya kok. Toh akhir barangkali bencana ini untuk nilai kemanusiaan, toh akhir barangkali keseimbangan negara juga untuk nilai kemanusiaan, sama-sama pentingnya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, bahwa nilai kemanusiaan itu sejajar. Itu poinnya. Nah, gua sebagai warga biasa, gua sebagai orang yang begitu sangat mendukung program-program pemerintah yang pro terhadap rakyat, gua akan mendukung itu kok. Dan gua pun memiliki sudut pandang berbeda ketika memang ada hal-hal yang menurut gua itu cukup berbeda dengan cara pandang gua. Misalkan contoh,
Seperti seperti program MBG kan gua dukung banget gitu dengan asupan yang sebegitu baik, asupan yang begitu optimal sesuai dengan AKG, angka kebutuhan gizi. Gua akan semendukung itu. Pun demikian dengan bantuan asing. Balik lagi menurut Kania adalah balik lagi kepada konteksnya. Nah, besar harapan pemerintah bisa lebih terbuka terhadap bantuan asing, terutama terhadap statement Pak SBY ya. Mungkin bisa lihat statement beliau itu kayak gimana. Nah, ini balik lagi sama hanya 2020 berarti 21 yang 20 iya 21 tahun yang lalu ya, bencana Aceh terjadi di era Pak SBY, dan Pak SBY terbuka itu kok di situ pasti proses dan dinamika dilematis antara penerimaan bantuan asing atau tidak itu terjadi kok. Tapi balik lagi ini tentang nilai kemanusiaan, ini tentang kebutuhan rakyat, apa yang mesti disegerakan bisa harus disegerakan, apa yang mesti ditahan bisa harus ditahan, apa yang mesti diprioritaskan bisa lebih diprioritaskan. Nah, gua sangat mendukung terhadap atau gua sangat mendukung, gua tidak akan menelan atau menarik lagi omongan gua terkait gua sangat mendukung. Sekali lagi gua tekankan, gua sangat mendukung terhadap bantuan yang mengatasnamakan nilai kemanusiaan dan tidak untuk dipolitisasi. Itu aja statement dari gua. Karena balik lagi ya, pendidikan gua adalah pendidikan kesehatan yang begitu sangat peduli dengan nyawa, dengan kesehatan, dan dengan hak untuk hidup. Gitu aja video SCBD dari gua. Subscribe jika channel ini bermanfaat, like jika suka video ini, dislike jika tidak suka video ini. Selamat ketemu di video selanjutnya. Yazi di sini dan inilah Not Media. Bye bye.